Nova Arianto sebut penyakit kambuhan Timnas Indonesia U16 selama Piala AFF. Timnas Indonesia U16 gagal mempertahankan gelar di Piala AFF tahun 2024. Langkah tim racikan Nova Arianto itu kandas pada babak semifinal usai menelan kekalahan dari Australia pada babak semifinal. Laga babak semifinal antara Indonesia dan Australia dimainkan di Stadion Manahan. Timnas Indonesia U16 harus mengakui keunggulan Australia setelah digulung dengan skor 3-5. Nova menjelaskan kekalahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi anak asuhnya. Nova Arianto mengakui masih ada beberapa kekurangan Timnas Indonesia U16 yang kembali kambuh. Hal ini utamanya mengacu pada kesalahan-kesalahan fatal yang akhirnya merugikan tim. Dia berkata, dalam catatan kami pada beberapa pertandingan terakhir dimulai saat lawan Singapura maupun Laos, pemain punya keinginan yang menggebu-gebu. Timnas Indonesia U16 dilecehkan selebrasi gol pemain Australia, Erick Thohir geram. Ketua PSSI yaitu Erick Thohir tidak senang dengan cara pemain Australia U16 saat merayakan gol ke gawang Timnas Indonesia U16. Erick Thohir merasa Garuda mudah dilecehkan dan siap membalasnya. Australia sangat ekspresif saat merayakan gol yang dicetak ke gawang Indonesia. Mereka menunjukkan gestur tutup mulut hingga menaruh kedua tangan secara terbuka di telinga, aksi yang cukup provokatif. Situasi itu tidak luput dari pantauan Ketua PSSI Erick Thohir. Dia berkata, sayangnya mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke kita lawan mereka. Indonesia akan kembali berjumpa Australia di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 yang digelar pada Oktober nanti. Erick berkata masih ada 3 bulan, kita akan siapin, kita akan training center, kita coba bermain yang terbaik. Lepas Miswar dan Dikri, Persik Kediri Pinang kiper Brasil. Persik Kediri mengubah komposisi penjaga gawang mereka jelang musim 24 dan 25. Macan Putih melepas 2 kiper mereka sekaligus. 2 kiper yang dilepas Macan Putih adalah Miswar Saputra dan Dikri Yusron. 2 kiper ini merupakan kiper Persik Kediri pada musim 23 dan 24. Manajemen dan tim Persik Kediri mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi Miswar Saputra dan Dikri Yusron selama ini. Mereka mendoakan yang terbaik dan kesuksesan karir keduanya ke depan. Soal pengganti Dikri dan Miswar, Persik Kediri tak perlu waktu lama mencari. Mereka langsung memboyong kiper asal Brasil sebagai pengganti. Kiper yang diboyong Persik ini adalah Leo Navakio. Ia merupakan mantan kiper Tondela, klub dari kompetisi kasta kedua Portugal. Meski mampu mencatat 8 clean sheet, pelatih asal Brasil ini menyebut posisi kiper di Persik Kediri membutuhkan tambahan amunisi di musim depan. Choi Bo-kyung, benteng anyar Arema asal Korea Selatan. Arema FC memastikan akan memasang duet bek tengah asing pada musim 24 dan 25 sebagai rekan duet Thales Lira. Klub berlogo singa mengepal ini juga meminang bek tengah asal Korea Selatan Choi Bo-kyung. Sebelum berlabuh ke Arema FC, Bo-kyung memiliki karir yang terentang panjang. Ia mengawali karir sepak bolanya dari Jeonnam Dragons U15 pada tahun 2003 silam. Sepanjang karirnya, pemain bertinggi 184 cm tersebut sempat memperkuat sejumlah klub macan Ulsan Hyundai, Asan Mugunghwa, dan Jeonbuk Hyundai. Bo-kyung sendiri merupakan bek yang tak cuma piawai bertahan, ia juga memiliki kemampuan untuk membobol gawang lawan. Dalam 263 penampilannya sejauh ini ia mencatatkan 10 gol dan assist. Sebagian besar golnya berasal dari penempatan posisi yang bagus. Sosok pemain anyar Arema, Thales Lira tembok kokoh mantan PSS Sleman. Thales Lira akhirnya resmi diperkenalkan sebagai pemain Arema FC untuk musim 24 dan 25. Hal ini mengakhiri spekulasi soal minat sejumlah klub untuk meminang pemain asal Brasil tersebut. Penampilan Thales musim lalu memang sangat ciamik, ia begitu kokoh mengawal lini pertahanan PSS Sleman. Thales sendiri memang menjadi salah satu pemain andalan Super Elja musim lalu. Ia tampil dalam 30 laga tim tersebut. Dari 30 pertandingan ini,
Thales mencatatkan 46 tackle dan 106 intercept. Selain itu, pemain berusia 31 tahun tersebut juga mencatatkan 105 sapuan. Hebatnya Thales, ia tak cuma tangguh dalam bertahan. Urusan membantu serangan pun pemain bertinggi 188 cm ini juga rajin. 3 gol bagi PSS Sleman musim lalu merupakan buktinya.